Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bangga memuji Allah yang seperti Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, buat waktu-Mu yang terbaik, buat waktu-Mu yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga menyembah-Mu. Haleluya, kami bangga menyembah-Mu. Haleluya, Yesus, 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 kami memanggil-Mu. Yesus, serukan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Waktu Tuhan pasti
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang saya kasihi. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saudara sediakan waktu sekitar 1/4 jam saja untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya saudara dapat kekuatan baru dari Tuhan, ya. Mari sebelum itu kita berdoa, ya saudara. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan berbicara dan menyentuh hati kami, supaya kami selalu dikuatkan, diberi kemenangan menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi dosa, kejahatan, menghadapi macam-macam permasalahan dunia yang memberikan kesengsaraan itu. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus akan berkarya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara saya ajak membaca di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 4, ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4, ya. Dikatakan begini, saudara, ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi Yesus itu lahir dari Allah. Ya. Terus dikatakan yang lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus, ya, yang melahirkan, artinya, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi kita ini juga lahir dari Tuhan. Itu tergantung dari kepercayaan kita, ya. Terus ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Inilah tandanya
bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, sekarang kita juga harus mengasihi anak-anak Allah. Allah mengasihi Yesus. Yesus mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi orang lain, ya. Oh, kalau kita mengasihi orang lain dikatakan kita melakukan segala perintah-perintahnya, ya. Terus ayat yang ketiga dikatakan sebab inilah kasih. Ini kasih. Kasih itu ini loh, ya. Kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi inilah kasih. Yaitu kita itu nuruti perintah-perintah Tuhan. Biasanya saudara, manusia pada umumnya, ya, sing dituruti ku perintah awake dhewe. Tidak ada orang nuruti perintahnya orang lain. Pada umumnya sing dituruti ku perintah dirine dhewe. Tetapi di sini dikatakan siapa, ya, yang mengasihi Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita ini mengasihi Allah, kita itu menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Terus sekarang yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara, saya kasih tahu ya, orang yang betul-betul lahir dari Allah, artinya kita ini mengasihi Allah. Allah melahirkan Yesus. Yesus melahirkan kita dan kita ini dilahirkan oleh Allah. Betul-betul dilahirkan oleh Allah. Kita itu mengalahkan dunia, ya, saudara-saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Nah, tadi kita berbicara tentang kasih. Kasih itu akan menjadi nyata. Kasih itu cuma abab, omongan. Tapi nek ndak dilakokno, ya bukan kasih. Tetapi kasih harus diwujudkan. Terus ayat yang keempat ini mengatakan, sebab semua orang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Jadi saudara ini sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti, jangan kita ini dikalahkan oleh dunia, tetapi kita itu harus mengalahkan dunia. Caranya mengalahkan dunia, Allah mengasihi kita secara singkatnya. Allah mengasihi kita, kita mengasihi orang lain. Itu akan merupakan kita mengalahkan dunia, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi sing mengalahkan dunia itu percaya. Percaya kepada siapa? Bahwa Yesus adalah
anak Allah. Boleh dikata Yesus adalah Allah sendiri. Ya, begitulah saudara-saudara. Kiranya renungan ini akan saudara perhatikan dan minta Roh Kudus. Roh Kudus itu Parakletos. Parakletos itu penolong. Disebut Parakletos itu penolong. Allah di dalam anak mengasihi kita. Terus Allah dengan Roh Kudusnya menolong kita. Menolong supaya kita kuat di dalam iman. Dan iman itulah yang mengalahkan dunia. Dunia itu termasuk mengalahkan diri kita sendiri. Saudara, ini sebetulnya sederhana, tetapi juga sulit. Sulit. Sebab sulitnya itu kita tidak sungguh-sungguh meneliti kebenaran firman Tuhan. Kita cuma baca ya begitu, tetapi kita tidak sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ya saudara, kita ini mendapat kuasa untuk mengalahkan dunia loh saudara. Siapa sing iso ngalahno dunia kecuali Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, orang yang beriman, mengerti pun belum cukup, beriman bahwa Allah itu Allah semesta alam. Allah yang menciptakan alam semesta. Bukan saja bumi kita, tetapi alam semesta termasuk jutaan, ribuan bintang-bintang yang ada di langit itu ciptaan Allah. Dan yang lebih hebat lagi ya saudara, Allah itu maha hadir. Lain kali saya akan berbicara tentang Allah maha hadir. Allah itu hadir. Allah itu pada saat yang sama hadir di hati kita. Juga hadir di hatinya orang lain. Hadir di seluruh dunia. Hadir di seluruh jagat raya itu pada saat yang sama itu Allah hadir. Allah kita itu Allah yang dah iso dipikirkan. Pikiran manusia itu terbatas untuk bisa memikirkan akan Allah yang kita sembah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan bilang imanmu dikatakan di sini tadi dikatakan saudara, ayat berapa tadi dikatakan tentang iman tadi saudara ya. Jadi kita ini percaya kepada Allah. Itu percaya itu iman. Walaupun kita tidak tahu siapa Allah. Tetapi kita tahu Allah itu maha hadir. Allah itu berada di seluruh jagat raya. Pada saat yang sama dia berada di dalam hati kita. Itu Allah yang maha hadir. Dan itu bisa kita tangkap dengan iman. Hanya dengan percaya. Dengan otak kita tidak mampu untuk memikirkan siapa Allah. Tetapi hanya dengan iman. Maka dengan iman itu saudara, kita bisa seperti tadi. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah
Kristus lahir dari Allah. Yesus, seringkali kita ini tidak jelas ono Yesus, ono Allah, ono Roh Kudus itu ya apa. Tetapi kalau kita beriman, kita diberi pengertian siapakah Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Itu Allah yang Maha Kuasa. Saudara, nanti mungkin lain kesempatan akan saya jelaskan mengenai Allah yang Maha Kuasa. Ya, nah demikianlah kiranya dengan sedikit renungan ini kita memperoleh kekuatan iman supaya kita hanya iman kepada Allah. Imanmu sudah mengalahkan dunia. Dengan iman dunia kita kalahkan. Kita hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita akhiri dengan doa supaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Bapa yang di sorga, dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kami diberi kemampuan untuk mengerti akan siapa Allah dan siapa Yesus Kristus, siapa Roh Kudus yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan mendengar doa hamba-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.